Banyak orang merasa uangnya cepat habis dan langsung menyalahkan gaji yang kecil. Padahal kalau dipikir lebih dalam, seringkali masalah utamanya bukan di jumlah gaji, tapi di cara kita memandang dan memperlakukan uang itu sendiri. Tanpa sadar, pikiran kita punya peran besar dalam setiap keputusan keuangan. Cara kita berpikir menentukan apakah uang akan bertahan lama atau justru habis tanpa terasa. Jadi sebelum menyalahkan nominal gaji, coba lihat dulu pola pikirnya. Ada orang yang setiap kali dapat gaji, langsung merasa harus balas dendam setelah capek sebulan kerja. Pikiran seperti ini membuat uang dipakai bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan emosi yang ingin dilampiaskan. Ketika pikiran dipenuhi rasa takut ketinggalan tren, kita jadi gampang tergoda. Lihat orang lain beli ini dan itu, langsung muncul dorongan untuk ikut, walaupun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Jadi masalahnya ada pikiran sering memberi alasan yang terdengar masuk akal. Sekali-sekali nggak apa-apa, atau nanti juga ada rezeki lagi. Alasan ini terlihat sepele, tapi kalau sering diulang, dampaknya besar ke kondisi keuangan. Uang juga sering habis karena pikiran merasa ingin terlihat baik di mata orang lain. Traktir teman, ikut patungan di luar kemampuan, atau membeli barang mahal demi gengsi, semuanya berawal dari dorongan pikiran, bukan kebutuhan nyata. Ada juga pola pikir yang merasa uang itu untuk dihabiskan, bukan diatur. Selama masih ada uang di dompet atau saldo di rekening, rasanya aman-aman saja, tanpa memikirkan kebutuhan di hari berikutnya. Ketika pikiran belum terbiasa merencanakan, uang datang dan pergi begitu saja. Tidak ada batasan, tidak ada tujuan, akhirnya uang selalu terasa kurang meski gaji naik. Kimatnya, orang dengan gaji biasa saja, tapi punya pola pikir teratur, sering terlihat lebih tenang, bukan karena uangnya banyak, tapi karena pikirannya tahu mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda. Pikiran yang sehat akan bertanya sebelum mengeluarkan uang. Apakah ini benar-benar perlu? Apakah ini sepadan dengan usaha yang sudah dilakukan untuk mendapatkan uang tersebut? Mengubah kondisi keuangan tidak selalu harus menunggu gaji besar. Yang justru perubahan kecil di dalam pikiran bisa memberi dampak yang jauh lebih terasa dalam jangka panjang. Saat pikiran mulai sadar bahwa setiap rupiah punya nilai, cara belanja pun ikut berubah. Kita jadi lebih berhati-hati dan tidak gampang terbawa suasana. Bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Menikmati hidup itu penting, tapi dengan kontrol yang datang dari pikiran yang sadar dan bertanggung jawab. Uang habis bukan karena gaji kecil, tapi karena pikiran belum dilatih untuk mengelola. Selama pola pikirnya sama, gaji sebesar apapun bisa tetap terasa kurang. Mulai sekarang, coba perhatikan setiap keputusan keuangan. Bukan hanya apa yang dibeli, tapi juga alasan di balik keputusan tersebut. Banyak orang merasa uangnya selalu habis di tengah bulan, padahal gajinya sebenarnya masih cukup untuk kebutuhan dasar. Masalahnya sering bukan di angka, tapi di kebiasaan yang dikendalikan oleh pikiran tanpa disadari. Pikiran yang tidak terlatih cenderung ingin serba cepat dan instan. Sedikit lelah ingin jajan, sedikit bosan ingin belanja, dan sedikit stres ingin hiburan. Semua itu langsung diterjemahkan menjadi pengeluaran. Saat pikiran terbiasa mencari pelarian lewat uang, dompet pun jadi korban. Bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena emosi yang minta dipuaskan saat itu juga. Jadi saya juga pikiran yang selalu merasa kurang, meski sudah punya cukup. Perasaan ini membuat kita terus ingin menambah, membeli dan memiliki, tanpa pernah merasa puas. Ketika melihat promo atau diskon, pikiran langsung merasa sedang hemat. Padahal yang terjadi, justru menambah barang yang sebenarnya tidak direncanakan sejak awal. Uang juga sering habis karena pikiran terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Melihat kehidupan orang di media sosial membuat standar hidup ikut naik, walau kemampuan belum tentu sama. Pikiran yang belum dewasa secara finansial sulit membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Semua terasa penting, semua terasa harus dimiliki sekarang. Saat pikiran berkata, nanti saja dipikir, disitulah masalah dimulai. Keputusan kecil yang ditunda pemikirannya bisa menumpuk jadi pengeluaran besar di akhir bulan. Banyak orang bekerja keras mencari uang, tapi lupa melatih pikirannya untuk mengelola. Pada akhirnya uang yang datang tidak pernah benar-benar tinggal lama. Pikiran yang disiplin akan membuat uang terasa lebih cukup. Bukan karena hidup jadi pelit, tapi karena setiap pengeluaran punya alasan yang jelas. Mengatur uang sebenarnya dimulai dari mengatur pikiran. Ketika pikiran tenang, keputusan keuangan pun jadi lebih rasional. Saat pikiran sudah terbiasa menahan diri, godaan belanja tidak lagi terasa berat. Kita jadi tahu kapan harus membeli dan kapan harus berhenti. Uang akan lebih awet ketika pikiran tidak mudah terpancing emosi. Tidak semua rasa capek harus dibayar dengan belanja, dan tidak semua senang harus dirayakan dengan uang.
Perubahan besar dalam keuangan sering datang dari kesadaran kecil di dalam pikiran. Kesadaran bahwa uang adalah alat, bukan pelarian. Ketika pikiran mulai dikendalikan, bukan sebaliknya. Uang pun akan berhenti menghilang tanpa jejak dan mulai memberi rasa aman. Banyak orang mengira masalah keuangan selalu tentang gaji yang kurang. Padahal, seringkali uang habis karena cara berpikir yang tidak disadari dalam keseharian. Setiap keputusan belanja selalu dimulai dari pikiran. Sebelum tangan mengeluarkan uang, pikiran sudah lebih dulu memberi izin, entah itu karena lelah, bosan, atau sekadar ingin merasa senang. Pikiran yang terbiasa menuruti keinginan sesaat akan sulit menahan diri. Sedikit ada uang, langsung terasa ingin dipakai, seolah uang memang harus segera habis. Ada pola pikir yang merasa uang akan selalu datang lagi. Keyakinan ini membuat seseorang terlalu santai dalam mengeluarkan uang tanpa memikirkan dampaknya di akhir bulan. Saat melihat orang lain tampak hidup nyaman, pikiran mulai membandingkan. Tanpa sadar, kita ikut menaikkan gaya hidup meski penghasilan tidak ikut naik. Pikiran juga sering tertipu oleh kata murah dan diskon. Bukan karena butuh, tapi karena takut kehilangan kesempatan, akhirnya uang keluar tanpa rencana. Uang habis perlahan karena pikiran tidak terbiasa mencatat dan mengingat. Pengeluaran kecil dianggap sepele, padahal jika dikumpulkan jumlahnya besar. Ketika pikiran menganggap menabung itu sisa, bukan prioritas, uang pun jarang tersisa. Semua dipakai dulu, baru berharap ada yang bisa disimpan. Pikiran yang belum punya tujuan keuangan membuat uang berjalan tanpa arah. Tidak ada batasan yang jelas, akhirnya uang pergi begitu saja. Ada juga pikiran yang merasa hidup harus selalu menyenangkan. Setiap rasa capek dianggap pantas dibayar dengan belanja atau jajan. Padahal, menikmati hidup tidak selalu harus mengeluarkan uang. Pikiran yang lebih tenang bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Mengelola uang sebenarnya lebih tentang mengelola pikiran. Saat pikiran sudah terbiasa berpikir panjang, pengeluaran jadi lebih terkontrol. Uang akan terasa cukup ketika pikiran belajar berkata cukup. Tidak semua yang diinginkan harus dimiliki sekarang. Perubahan keuangan dimulai dari kesadaran kecil di dalam diri. Kesadaran bahwa uang adalah hasil usaha, bukan sekadar angka. Ketika pikiran sudah sejalan dengan tujuan, uang tidak lagi cepat habis, tapi mulai memberi rasa aman dan tenang. Banyak orang merasa hidupnya serba kurang, padahal jika dihitung, penghasilannya tidak jauh berbeda dengan orang lain. Yang membedakan seringkali adalah cara berpikir dalam memperlakukan uang. Pikiran yang tidak terarah membuat uang mudah keluar tanpa terasa. Setiap dorongan kecil langsung diikuti tindakan, tanpa jeda untuk berpikir apakah itu benar-benar perlu. Saat pikiran lelah, uang sering dijadikan pelarian. Ini jajan, belanja, atau sekadar nongkrong jadi cara cepat untuk menghibur diri, walau setelahnya muncul penyesalan. Ada pola pikir yang selalu ingin sekarang juga. Menunda terasa menyiksa, padahal kemampuan belum tentu mendukung keinginan tersebut. Pikiran juga sering merasa aman hanya karena masih punya saldo. Rasa aman semu ini membuat pengeluaran terasa wajar, sampai akhirnya sadar uang sudah menipis. Ketika melihat kehidupan orang lain, pikiran mulai membandingkan. Dari situlah muncul keinginan untuk menyesuaikan gaya hidup, walau kondisi belum siap. Uang perlahan habis karena pikiran tidak terbiasa membuat batasan. Semua pengeluaran terasa sah, tidak ada yang benar-benar dilarang. Pikiran yang belum terlatih sering menganggap menabung sebagai pilihan terakhir. Kalau masih ada sisa baru disimpan, kalau tidak ada ya sudah. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, uang seperti berjalan sendiri. Datang lalu pergi, tanpa pernah benar-benar dikendalikan. Pikiran yang dewasa akan mulai bertanya sebelum membeli. Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkan banyak uang tanpa harus merasa tersiksa. Mengatur uang bukan soal pelit atau tidak. Ini soal menghargai hasil kerja keras dengan keputusan yang lebih bijak. Saat pikiran mulai tenang, kebutuhan dan keinginan jadi lebih mudah dibedakan. Tidak semua yang menarik harus dimiliki. Uang akan lebih awet ketika pikiran tidak selalu mencari validasi dari orang lain. Hidup tidak harus selalu terlihat hebat di mata siapapun. Perubahan keuangan sering dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dan semua kebiasaan berawal dari cara berpikir. Ketika pikiran sudah selaras dengan tujuan hidup, uang tidak lagi cepat habis, tapi menjadi alat untuk menciptakan ketenangan. Banyak orang tidak sadar bahwa uang sering habis bukan karena kebutuhan yang besar, tetapi karena pikiran yang sulit dikendalikan. Tanpa perencanaan, uang menjadi mudah pergi tanpa arah yang jelas. Pikiran yang impulsif membuat keputusan keuangan terasa ringan. Baru ada keinginan sedikit, uang langsung keluar tanpa dipikirkan panjang. Sering kali kita menggunakan uang untuk mengubah suasana hati. Saat capek, sedih, atau bosan,
Belanja terasa seperti solusi tercepat. Ada keyakinan di dalam pikiran bahwa kita pantas memanjakan diri kapan saja. Padahal jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini pelan-pelan menguras keuangan. Pikiran juga mudah tergoda oleh tampilan luar. Melihat barang bagus atau gaya hidup orang lain, membuat kita merasa harus ikut memiliki. Uang habis karena pikiran jarang diberi jeda. Tidak ada waktu untuk bertanya, apakah pengeluaran itu penting atau hanya keinginan sesaat. Ketika pikiran tidak punya batasan, semua terasa wajar untuk dibeli. Tidak ada rasa cukup, yang ada hanya rasa ingin. Pikiran yang belum terlatih sering menunda tanggung jawab keuangan. Menabung dianggap bisa dilakukan nanti, bukan sekarang. Tanpa disadari, kebiasaan kecil yang dianggap sepele menjadi pengeluaran besar di akhir bulan. Semua berawal dari pikiran yang meremehkan. Mengelola uang sebenarnya lebih banyak soal mengelola diri sendiri. Jika pikiran tenang, keputusan keuangan pun ikut terkendali. Saat pikiran mulai sadar bahwa uang itu terbatas, cara membelanjakan pun berubah. Kita jadi lebih memilih daripada mengikuti semua keinginan. Pikiran yang dewasa akan fokus pada manfaat, bukan sekadar kesenangan sesaat. Dari sini uang mulai terasa lebih cukup. Hidup nyaman tidak selalu berarti mengeluarkan banyak uang. Pikiran yang sederhana justru sering membawa ketenangan. Perubahan keuangan tidak terjadi secara instan. Ia dimulai dari kesadaran kecil yang terus dilatih setiap hari. Ketika pikiran sudah bisa dikendalikan, uang tidak lagi habis tanpa jejak, melainkan digunakan dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, kondisi keuangan sangat ditentukan oleh cara kita berpikir dan bersikap terhadap uang. Bukan soal seberapa besar gaji yang kita terima, tetapi seberapa bijak pikiran kita mengarahkannya. Saat pikiran mulai sadar, terkontrol, dan punya tujuan yang jelas, uang pun tidak lagi habis tanpa arah. Dari sanalah ketenangan finansial perlahan bisa dibangun.